Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi mengenai analisis ideologi liberalisme negara Amerika Serikat. Ideologi liberalisme Amerika Serikat. Terdapat banyak ideologi yang ada di dunia. Salah satunya adalah ideologi liberalisme yang memberikan kebebasan berpendapat, kebebasan memilih kehidupan individunya, transparansi pemerintah, dan terkesan tidak mengekang. Latar belakang Amerika Serikat memilih ideologi liberalisme. Amerika Serikat menggunakan paham liberalisme untuk ideologinya dikarenakan mereka yakin bahwa transparansi antara pemerintah dan rakyatnya adalah suatu hal yang penting, dan mereka menganggap kebebasan individu adalah suatu hal yang mutlak. Mereka juga yakin bahwa ideologi tersebut dapat membuat keharmonisan antar elemen. Penerapan ideologi liberalisme Amerika Serikat pada berbagai bidang. Yang pertama, bidang agama. Sebagai negara sekuler, Amerika Serikat tidak mengakui suatu agama tertentu sebagai agama resmi. Meskipun tergolong negara sekuler, pemerintah Amerika Serikat menjamin adanya kebebasan beragama yang tercantum pada amandemen pertama Konstitusi Amerika Serikat. Bidang politik. Amerika Serikat adalah kapitalisme konstitusi federal di mana presiden, kongres, dan lembaga peradilan berbagi kekuasaan yang melekat pada pemerintahan nasional, dan pemerintah federal berbagi kedaulatan dengan pemerintah negara lain. Amerika Serikat juga menambah kekuasaan tinggi di cabang legislatif dan dipegang oleh Mahkamah Agung. Entitas federal yang diciptakan oleh Konstitusi Amerika Serikat adalah fitur dominan sistem pemerintahan Amerika. Tetapi sebagian besar rakyat menjadi subjek pemerintah negara, dan semuanya menjadi wajah subjek unit pemerintah daerah. Pemerintah daerah tersebut adalah yang dimaksud county, munisipalitas, dan distrik khusus. Dalam bidang hukum, sebagian besar Amerika Serikat menggunakan sistem hukum yang ada di Inggris, tetapi hukum tertinggi Amerika Serikat berada pada perjanjian Kongres yang mengikat Amerika Serikat. Keempat, bidang sosial budaya. Amerika Serikat adalah negara multikultural yang tempat tinggalnya dari berbagai etnik, tradisi, dan nilai kebudayaan utama Amerika Serikat dari kebudayaan Barat. Kelebihan dan kekurangan ideologi Amerika Serikat dibanding ideologi Australia. Perbedaan ideologi liberalisme Amerika Serikat dan Australia terlihat dari kebebasan hakikatnya. Di Amerika Serikat tersebut kebebasan yang murni dan telah terkenal di dunia. Sedangkan Australia, kebebasannya masih murni dan masih dalam peraturan perundang-undangan. Hal inilah yang menjadi perbedaan di antaranya. Kelebihan dari paham liberalisme yang ada di Amerika Serikat adalah 1. Masyarakatnya mampu berkembang baik dengan baik. 2. Masyarakatnya memiliki kedudukan dan kebebasan yang sama di masyarakat. Ketiga, mereka dapat mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Kekurangan ideologi Amerika Serikat. Yang pertama, adanya pihak-pihak yang memanfaatkan kebebasan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kedua, adanya persaingan bebas yang sulit meratakan pendapatan masyarakat. Yang ketiga, munculnya monopoli pada masyarakat yang kecil atau miskin sehingga kesenjangan sosial sangat tinggi. Apakah ideologi tersebut dapat diterapkan di Indonesia? Perlu kita ketahui bahwa paham liberalisme menolak adanya pembatasan dari pemerintah dan agama. Paham tersebut juga menghendaki adanya gagasan yang bebas, ekonomi pasar yang mendukung usaha pribadi yang bebas, dan pemerintah transparan, serta pembebasan terhadap kepemilikan individu. Sehingga dalam hal ini, apabila dibandingkan dengan ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila, yang merupakan pedoman hidup masyarakat Indonesia, maka tidak cocok penerapannya, karena Indonesia menggunakan sistem campuran. Perbedaan ideologi Pancasila dengan ideologi Amerika Serikat. Dalam bidang agama, Indonesia memiliki sila pertama dalam Pancasila, yakni yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai keagamaan. Ada 5 agama yang ada di Indonesia, dan masing-masing diberikan kebebasan untuk meyakini kepercayaannya. Sedangkan dalam paham liberalisme, hal tersebut diberikan kebebasan, sehingga muncul kelompok ateis yang tidak memiliki agama. Hal tersebut bertentangan dengan sila pertama mengenai ketuhanan yang Maha Esa. 2. Dalam bidang ekonomi, ideologi liberalisme Amerika Serikat
dikembangkan sesuai kodrat manusia yang bebas dan bisa diartikan bahwa masyarakat yang mengatur kebutuhannya sendiri tanpa campur tangan pemerintah, termasuk pemerintah tidak boleh menentukan harga pasar. Nah, apabila diterapkan di Indonesia, maka akan merugikan pemerintah dan masyarakat. Hal tersebut juga tidak sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa demokrasi ekonomi produksi dikerjakan oleh semua dan di bawah pimpinan atau kepemilikan anggota masyarakat. Selanjutnya, pada bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia adalah pokok kemakmuran rakyat yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam politik, liberalisme juga menentang kekuasaan otoriter. Dalam negara liberal, termasuk negara Amerika Serikat, yang mengambil keputusan secara voting. Hal ini tidak sesuai apabila diterapkan di Indonesia, karena tidak sesuai dengan sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, karena pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah mufakat. Dalam bidang sosial budaya, Amerika Serikat menggunakan sistem liberalisme sebagai ideologinya yang mengedepankan nilai-nilai kebebasan, berbeda dengan sila Pancasila yang mengutamakan nilai dan adab norma di masyarakat, sehingga di Amerika Serikat biasa menggunakan pakaian terbuka dan perilakunya bebas. Hal ini bertentangan dengan sila kelima, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. 5. Dalam negara yang menganut liberal, juga menganggap mereka yang miskin adalah karena mereka mampu. Tapi di Indonesia, orang yang miskin tertuang pada UUD 1945, negara akan mensejahterakan atau membantu orang terlantar dan tidak mampu untuk hidup berkehidupan dan mencerdaskan bangsa. Melalui perbandingan ideologi liberalisme Amerika Serikat tersebut bisa dilihat bahwa ideologi Pancasila Indonesia memiliki banyak kelebihan, tetapi Pancasila juga memiliki kekurangan, yakni yang pertama, di Indonesia mereka yang tidak mempunyai agama tidak akan diakui oleh negara. Dan yang kedua, mereka yang ingin memiliki kebebasan dalam bertindak dibatasi oleh undang-undang yang berlaku sehingga terkesan negara yang ketat. 3. Ideologi Pancasila yang tercantum pada silanya nyatanya masih bisa diragukan kebenarannya karena masih ditemui pelanggaran dan perilaku yang tidak sesuai dengan Pancasila, terutama mengenai kemanusiaan dan keadilan. Yang keempat, ditemui pejabat negara yang korupsi dan haus akan kekuasaan, sehingga hal ini melanggar undang-undang. Yang kelima, banyak masyarakat yang demo karena merasa tidak puas dengan cara kerja pemerintah. Kesimpulannya adalah setiap negara memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing dalam ideologinya dan tidak bisa diharapkan sempurna. Seperti halnya negara Amerika Serikat yang memiliki ideologi liberalisme dan memiliki kesamaan dengan negara Australia. Liberalisme Amerika Serikat adalah kebebasan yang murni yang apabila diterapkan di Indonesia secara penuh tidak akan cocok dikarenakan Indonesia menggunakan ideologi Pancasila. Selain itu, Pancasila mempunyai makna dan peran